Teku tomo manojengan rikang tuliku pinawang ngasendriero nu mingka tuli tongjak nu patrisi nu pakasina ane nyawaku tadu bilang ane panganku tanu hitung pamaling-malingku tapuk ni pandran uangku salah sama ritalah sabku sasa lalang tuli anompo anukum ribone kamu maling-malingku tapuk ni pandran uangku salah sama ritalah sabku lalang tuli anompo anu Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di dialog interaktif dalam studio dan alhamdulillah saya sudah bersama dua narasumber yang masih muda dan masih fresh begitu dan kita akan berkenalan dengan berdua yang hadir di studio sebagai narasumber di hari ini dan kita akan bicara mengenai tingkatkan mental health genset melalui pariwisata. Di kayaknya yang jilbab hitam yang bunga-bunga namanya Akila Nurul Hairani Latif SE Empar. Beliau adalah dosen prodi pariwisata FIB Unhas. Assalamualaikum
Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Wah, Gila? baru ketemu lagi. Iya, baik Jikila. Iya, alhamdulillah. Oke lah. Kalau ini juga dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas berteman ini. Ada Rafika Hayati SST Par, MPar, pakai jilbab hitam tapi polos begitu. Iya. Apa kabar? Biru, maaf. Biru. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Anti bagaimana kabar? Baik, Vika. Saya biasanya panggilnya Vika sih. Iya boleh. Oke, tapi di kampus panggilnya apa? Panggilnya Ibu Cantik. Oh, Ada ya ampun. aduh, kayaknya saya kalah. Saya begitu juga kalau gitu. kalah ini. Sudah. Ibu muda. Ibu muda ya begitu ya. Kayaknya kita berlanjut dulu untuk bincang kita pagi hari ini. Saya punya headset kayak ada krek 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 gitu tadi ya Iya, bicaranya. Kita juga ya. Iya, iya. Kalau besar sekali ya Iya, kira-kira. kayaknya volumenya besar sekali. Iya, saya kasih kurang sedikit volumenya. Oke, baiklah. Baik, kita ke Kila dulu lah. Kila, Iya, iya. kalau bicara tentang mental health dari Gen Z, sebenarnya mentalnya seperti apa? Nanti baru ke Vika ya, tambahkan ya. Silakan Kila. Ya, kita bahas tentang mental health. Kemarin tuh kita diskusi nih, apa nih yang tren Iya. di pariwisata saat ini. Ternyata memang Gen Z Iya. yang jadi sorotan nih di Kemenparekraf terutama. Jadi memang mental, ya kalau kita lihat ya, kalau banyak di sosial media mungkin banyak yang bilang, aduh ini generasi Z ini mentalnya kerupuk atau mental ya rapuh. Padahal mungkin karena kita dididik yang keras ya. Mungkin perjuangan orang tua kita keras dan kita pun harus terdidik keras. Jadi pas lihat kayak saya khususnya pas lihat anak-anak mahasiswa, aduh gini aja mengeluh dan sebagainya, itu kan kayak aduh kita waktu dulu mahasiswa gimana, dosen tidak kenal kita tetap mencatat kayak gitu kan. Betul, Kalau buat catatan kaki namanya ya. Kalau mereka aduh Bu, susah sekali tugasnya. Aduh. Usaha Ki. Ya gitu kan. Aduh, kok ini mentalnya kayak gimana nih? Iya. Oke, berarti kita ini kalau kayak gitu ya, mahasiswa kita lihat, oh ya kalau kayak gini kayaknya dia butuh refreshing gitu ya. Dia perlu keluar, bukan di dalam kelas. Outbound ya. Ya, jadi memang disitulah saya sama Bu Rafika tuh bilang, oh ya kita kayaknya bagusnya bahas tentang mental health aja ya, daripada karena memang ini kebutuhan masyarakat juga sebagai umumnya, dan banyak juga orang tua mahasiswa pun bertanya, Bu kenapa sih Bu kalau umpamanya kalau anak saya sama ibu nurut-nurut tapi sama guru yang lain yang mungkin yang di SMA atau di mananya itu kadang-kadang tidak nurut kayak gitu. Ya itu mungkin karena salah satunya karena kita mendekatkan dia dengan apa yang dia suka. Oh, begitu Nah ya. itulah mental health-nya itu ya. Gen Z itu ya yang perlu di ini ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Vika sendiri menghadapi mahasiswa, tadi Kila bilangnya perlu ya namanya outbound. Nah, oke, melihat pariwisata di luar sana. Nah, bagaimana menurut Vika sendiri mental dari Gen Z ini? Oh, mohon maaf nih, saya punya itu gimana? Coba tolong pegang-pegang dulu sedikit. Oke, halo. Iya, Aman. Oke. Saya sambung menyambung dari apa yang disampaikan Ibu Kila tadi, bahwa sebenarnya mental health itu di zaman sekarang ini dia itu sangat terpenjara dengan apa yang ada di media sosial. Itu salah satu pengaruhnya, karena kan apa yang terlihat di media sosial itu hal yang menurut mereka saya harus tampakkan sesuatu yang baik gitu. Untuk mahasiswa saya tampakkan harus sesuatu yang baik, terlihat baik gitu. Saya harus terlihat happy. Padahal sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di belakang kan mereka kadang-kadang juga struggle, mereka susah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya ketika tidak jujur dengan diri sendiri apa yang disukai, mereka memaksa diri, contohnya memaksa diri untuk belajar hal yang tidak disukai, atau mungkin memaksa diri untuk berprestasi padahal sebenarnya mereka tidak suka dengan kejurusan yang itu sebenarnya menjadi salah satu. Cuman mereka ingin menampilkan hal yang baik di media sosial karena mereka ingin seperti A, si C, influencer A, influencer B. Mereka tujuan utamanya dari sebenarnya hidup tuh pengen cepat kaya supaya terlihat seperti influencer A, B, C gitu dalam waktu singkat, cepat sukses. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang ditampilkan di media sosial sekarang ini menurut saya generasi Z itu sangat terpenjara dengan keinginan untuk terlihat baik melalui media sosial. Jadi itu tidak jujur kepada diri sendiri maupun teman-teman di sekitarnya seperti itu. Begitu. Oke, kalau bicara terkait pariwisata. Nah, ini kan kalau
pariwisata itu sangat apa ya, berpengaruh sekali dengan keadaan mereka begitu, seperti tadi dijelaskan Akila dan Vika. Nah, bagaimana sebenarnya Gen Z itu melihat pariwisata yang ada saat ini? Silakan. Iya. Tadi menyambung ya, dia Iya. sudah singgung-singgung sosial media. Iya. Nah, Suka itu mereka ya. Iya, jadi kan memang kebutuhan sosial media itu sangat penting. Mereka itu umumnya kalau umpamanya tidak ke suatu tempat yang viral, belum eksistensinya belum ada gitu ya. Dia harus ada yang viral dulu nih, biar dia bangga juga, termasuk juga ya itulah menjadi wisata-wisata yang ada saat ini banyak menjamur tapi untuk konten kayak gitu. Untuk konten sosial media, padahal ya dalam artian kita buat ini indah-indah, bagaimana angle nada itu yang mereka fokuskan, padahal mereka seharusnya menikmati pemandangannya indah, ini refreshing nih, ini udaranya sejuk dan sebagainya, sudah habis duluan waktunya dengan memikirkan bagaimana keindahan sosial media kami, bagaimana juga. videonya, bagaimana kadang mencari like, dan ada beberapa juga Gen Z itu sampai depresi gara-gara like-nya turun. Itu berarti juga berwisata itu tidak mau bisa bilang untuk mereka pikirannya sehat dan lain sebagainya. Iya, makanya ini lagi ya sebenarnya. Makanya harus kayak digiring. Oke, kita wisata nih. Kita mau rekreasi liburan, ya udah handphone dimatikan aja. Betul. Sebenarnya oke lah. Kalau biasanya itu kayak mahasiswa oke lah take video 1-2 oke selesai. Setidaknya kebutuhan sosial media sudah ada. Ya sudah, kalau sudahlah. Kita nikmati waktu, ngobrol. Iya, bertanya, Bu, kenapa kayak gini ya? Kenapa wisatanya ini dibikin seperti ini ya? Apa yang membuat orang kesini? Itu kan lebih enak dari mereka berpikir, mereka juga mengamati wisatawan maunya apa dan sebagainya, mereka belajar dan mereka juga ikut terhibur juga. Oh iya, ternyata seperti ini kayak gitu. Oke. Kalau dari Vika sendiri, media sosial, waktunya pun hanya handphone toh, tidak bicara-bicara, Kina bilang Kila. Oke, lanjutkanlah. Kalau untuk sebenarnya sosial media itu sangat tools atau alat yang sangat tepat sebenarnya untuk mempromosikan pariwisata ya. Sangat-sangat tepat, murah, bahkan kadang gratis, ya menjangkau lebih banyak orang. Tapi sebenarnya kalau generasi Z ini karena memang generasi yang mungkin saat ini masih kuliah ataupun generasi yang sudah ada beberapa yang sudah bekerja. Nah, mereka ini fokusnya karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka selalu fokus bagaimana memperlihatkan kesuksesan, memperlihatkan aktualisasi diri mereka sebenarnya. Jadi mereka hanya fokus memperlihatkan, oh saya berwisatanya di sini loh, saya menggunakan fasilitas ini, dan mereka harus tunjukkan itu di sosial media, sehingga sebenarnya esensi pariwisata, esensi kegiatan wisata yang seharusnya mereka nikmati untuk self healing mereka itu jadi kurang sebenarnya. Yang disampaikan sama Bu Akila tadi, mereka hanya fokus cari angle terbaik, mereka hanya fokus bagaimana mendapatkan like, begitu like jumlah like turun ya, begitu ini tidak di share oleh A, B, C dan D, ya itu sudah menjadi menurut mereka kegagalan. Gitu. Oh begitu ya. Iya, kerapuhannya seperti itu. Jadi fokusnya sebenarnya menciptakan orang untuk suka kepada kita, bukan memaksa orang untuk suka kepada kita melalui apa yang kita tampilkan, bukan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi sosial media kadang tidak seluruh semua, tapi kadang-kadang sosial media menampakkan apa yang ingin sebenarnya terlihat di orang, tapi sebenarnya di kitanya, di anak-anak muda zaman sekarang itu tidak bukan itu yang sebenarnya mereka inginkan, atau bukan sebenarnya itu, ada banyak kesulitan yang mereka dapatkan ketika membuat konten-konten itu. Jadi sebenarnya pariwisata bukan lagi self healing, malah menjadi aktualisasi diri mereka bahwa saya ini sukses saat ini, saya sudah melakukan ini dan ini. Istilahnya FOMO ya. Iya, FOMO. Walaupun sebenarnya tidak semua, beberapa, tetapi ya ini beberapa ini pun penting karena jangan sampai mempengaruhi generasi yang lain gitu. Dalam pikiran mereka sebenarnya Gen Z ini itu berwisata tuh apa? Tadi dibilang bahwa ya selfie saja untuk pamer di media sosial. Apakah kita sebagai ya orang-orang dulu lah sebenarnya harus mengingatkan mereka bagaimana ini untuk
ya nikmatilah wisatanya. Oke deh, ada yang mau bergabung, kita Oke, terima dulu ya. Oke, Sepertinya oke. mereka Siap, tertarik siap. dengan Oke, perbincangan oke, kita. silakan. Ya, oke, assalamualaikum. Jangan-jangan Gen Z lagi Iya. atau orang tua. Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ki? Iya, halo. Iya, dengan siapa? Kita bicara tentang mental health genset melalui pariwisata. Halo. Iya. Halo, Ibu. Iya, halo. Iya. 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 Kenapa? Ada yang mau kita tanyakan tentang pariwisata mungkin? Suaranya Gen mulai Z. terputus. Iya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan perbincangan Kayaknya kita. seru nih. Oke, iya. Jadi itu tadi sebenarnya apa yang perlu ditanamkan kepada mereka dengan berwisata, dan wisata apa yang cocok untuk mereka sih sebenarnya? Ya. Silakan. Iya, Kila dulu coba. Kalau yang kita bicara Gen Z, sebenarnya semua jenis wisata masuklah sama mereka. Oh ya. begitu ya. Iya. Biar Karena- para layang juga Iya, cocok ya. mereka kan adrenalinnya tinggi, masih bersemangat. Katanya agak sedikit kerupuk daripada Iya, tapi kita yang tapi tua ya. tapi antusias untuk mencobanya tuh tinggi. Coba Oh, lebih gitu. lebih Iya. tinggi mereka, lebih berani. Lebih berani untuk mencoba, tapi Iya. tidak suka dikritik itu. Kalau para layang kayaknya umur-umur kayak kita nih, para layang Iya, sudah kita sudah mikir-mikir tinggi hidup ya, gitu iya. kan. Ada Tinggi ya, anak, ada iya. keluarga. Iya, Kalau iya. mereka kan ya sudahlah ya. Mereka Iya. jalan Kasih diri aja. sendiri. Iya, oke. Ya, lanjutkan. Ya. Lalu Jadi memang wisata apa mungkin. saja boleh ya? Wisata mereka apa ya? saja untuk mereka tuh malah artifisial juga itu sangat menarik buat mereka. AI banyaknya teknologi atau mungkin museum yang berteknologi tinggi Iya. tuh lebih mereka sukai daripada museum cuman peletakan beberapa bersejarah pajangan aja. saja kayak gitu. Jadi memang mereka tuh memang euforianya memang Iya. Iya. suka tantangan, suka hal Iya. baru, karena itu mereka perlu aktualisasi diri. Dan itu juga akan terekam di sosial media mereka. Oh, dia juga. Nah, itu ya. kebutuhannya mereka sekarang. Walaupun uangnya gimana dengan uang mereka Iya, ini? makanya kadang-kadang itu lucu-lucu juga mereka tuh. Karena kadang-kadang mereka akhirnya mereka berani untuk mengerjakan apapun, bekerja di usia muda hanya untuk mengaktualisasi diri. Saya kemarin ketemu salah satu orang di dekat rumah juga yang kebetulan dia perempuan, dia masih kuliah, dan dia kebetulan lagi dia kesehariannya tuh menagih iuran sampah. Dan orang tuanya merasa malu, loh nak, kita kan masih berkecukupan, kenapa mau kerja yang seperti itu? Dia bilang, ibu, skincare saya mahal bu, HP saya mahal bu, saya juga harus jalan-jalan bu. Itu dan itu akhirnya ada plus minusnya, dalam artinya oh ya, berarti mereka sadar mereka punya kebutuhan di sosial media untuk diakui, aktualisasi diri, tapi mereka sadar bilang tidak bisa sepenuhnya bergantung sama orang tua, mereka juga harus bekerja untuk menyenangkan diri sendiri, istilahnya self love katanya. Oh begitu, menyenangkan diri sendiri. Iya, tapi ini hal yang Vika. positif sebenarnya Iya, ya untuk benar. generasi Z, bahwa mereka itu tipe yang walaupun sebenarnya kadang rapuh, tetapi jiwa kerja kerasnya sebenarnya positifnya ada dalam kegiatan dalam sifat aktualisasi diri ini, keinginan aktualisasi diri ini sebenarnya adalah kita berusaha untuk bekerja keras sebenarnya, berusaha untuk bekerja keras, bagaimana mencukupi, bagaimana supaya kita bisa memiliki memiliki dana lah untuk itu. Iya, karena kan kalau berwisata tuh dibilang nggak murah ya. Iya, harus Mempunyai HP juga yang bagus, angle yang kalau HP-nya yang durasinya hanya berapa iya. Belum lagi memorinya yang nggak besar. Nah, kalau Itu kita duitnya banyak ya. masuknya gambarnya sedikit itu langsung gini. Apalagi memori Anda penuh begitu ya. Itu kan kalau kita mungkin Kayaknya HP saya terjadi. Sama. kalau generasi kita kan ya sudah lah ya, yang penting kita bisa nikmati, ada anak, ada keluarga, kita bisa happy makan di pinggir pantai dan sebagainya. Tidak terlalu mau foto-foto, ya sudah, terakhir aja itu foto-fotonya, walaupun fotonya cuma template doang. Yang jempol, peace. Itu kan kita tidak tahu gaya-gaya yang lain. Oke, Vika, bagaimana? Kalau saya sih juga melihat
ke arah pariwisata anak-anak sekarang itu tidak lagi milih-milih ya. Kalau seperti dikatakan Ibu Akila tadi bahwa sebenarnya pariwisatanya mereka cocok untuk pariwisata apa saja. Bahkan sebenarnya pariwisata yang sepertinya dulunya itu tidak terlalu digemari seperti pariwisata yoga, pariwisata yang mungkin dia bermeditasi, itu hal-hal yang sebenarnya dulu tidak terlalu digemari. Ada khusus-khusus, ada orang-orang khusus yang memang mau. Sekarang malah peminatnya lebih bertambah karena mereka merasa ini hal yang mereka butuhkan gitu. Sebenarnya jadi pariwisata itu malah berkembangnya lebih luas, cakupannya malah lebih luas dengan adanya keinginan generasi Z, dengan adanya generasi Z ini. Jadi lebih bervariatif sebenarnya pariwisata itu. Kila ditahan dulu sama kita terima dulu teleponnya. Iya, assalamualaikum. Iya, halo. Iya, assalamualaikum. Iya, halo. Ada yang mau perlu ditanyakan? Mungkin kita bicara tentang pariwisata dengan siapa Ki? Iya, oke deh. Halo. Iya, halo dengan. Iya, dengan siapa Ki? Iya, halo. Mohon maaf kalau Halo. Iya, halo dengan siapa? Iya. Dari Ternate. Dari siapa? Dari Maluku Utara. Maluku Utara. Jauh sekali, Masya Siapa Allah. kita dengan Maluku Utara? Siapa lagi namanya? Iya, halo. Men. Iya, kenapa Men? Ada yang perlu ditanyakan tentang pariwisata? Ya. Ada yang bisa ditanyakan? Sarada. Oke deh, baik. Saya mohon maaf ya. Kalau tidak ada dengan topik yang kami bahas, silahkan mungkin jangan bergabung dulu, kami bicara tentang pariwisata. Oke, Kila, Vika, ini kan memang tadi kita bicara tentang handphone yang harus agak sedikit mahal, begitu ya. Jangan yang murah ya karena kebutuhan, karena biasa ada momen-momen tertentu yang memang membutuhkan durasi waktu yang cukup lama merekam, berfoto dan lain sebagainya. Ini butuh biaya yang sangat besar untuk berwisata. Apakah ini juga salah satu FOMO bagi mereka? Oh iya di kalau saya berwisata itu harus biayanya yang cukup tinggi begitu. Nah, apa yang perlu ditanamkan kepada mereka? Jangan mikir terlalu bilang itu dengan pariwisata mental health tapi tidak dinikmati begitu. Oke, silakan mungkin apa yang perlu mungkin dilakukan? mental health-nya ketika dia banyak like-nya kali ya. Jadi kayak ya ini kepuasan kan berarti ya apa yang ditargetkan kan tercapai begitu. Dan itu juga menggiring dia juga mendapatkan keuntungan, ya bisa juga gara-gara banyak like-nya, terus ada endorsement dan sebagainya. Itu kan berpengaruh sangat signifikan dan itu juga menambah semangat dia untuk berwisata lagi. Itu kan sebenarnya kayak siklus yang kayaknya perlu diteliti kita ya. Kayak orang-orang pariwisata harusnya teliti itu ya, bagaimana siklus Gen Z ini dari pekerja keras dan aktualisasi diri dan akhirnya itu menjadi sebuah profesi. Itu kan sebenarnya sebuah konsep yang ya kita sebenarnya saya langsung sadar sendiri harusnya kita teliti dengan fenomena ini karena ini yang menarik. Bukan lagi kita bilang bagaimana pengembangan kawasan wisata. Aduh ini kayaknya sudah ketinggalan pembahasannya sudah ketinggalan. Padahal ini pariwisata semakin lama semakin dinamis, semakin bergerak dan pasar-pasar wisatanya itu semakin beragam. Iya juga kebutuhan ya. Wisatawannya juga semakin beragam karena awalnya kan mungkin dulu kita ngajarin mahasiswa soal motivasi wisata, mau liburan, mau ini. Mungkin sudah ada sebenarnya konsep bahwa motivasi wisata salah satunya adalah untuk keinginan kebanggaan diri gitu, untuk memperlihatkan diri mungkin sudah ada. Tapi itu semakin hari tapi itu adalah motivasi yang kesekian gitu. Tapi saat ini malah motivasi itu kemudian berpindah menjadi salah satu motivasi utama bahwa untuk memperlihatkan diri bahwa saya sudah ada di titik ini, bahwa saya kemudian sudah menjadi orang yang bekerja di bidang ini, kemudian saya mungkin mampu dalam arti melakukan kegiatan atau perjalanan yang menurut beberapa orang mungkin belum mampu untuk melakukan perjalanan ini. Itu dikatakan saya mau kebanggaan diri. Nah saat ini motivasi tersebut walaupun dulu motivasi itu sebenarnya sudah ada tapi masih
kayaknya motivasi itu belum menjadi satu yang utama gitu. Sekarang malah motivasi itu tergeser menjadi sesuatu yang motivasi utama karena perkembangan teknologi, media sosial itu hal yang itu kemudian hal yang menjadi saat ini lumrah untuk beberapa orang. Nah, jadi saya sebenarnya saya berharap bahwa generasi Z, pesan untuk teman-teman generasi Z dan mungkin juga pesan untuk diri saya sendiri bahwa ketika berwisata fokuskan untuk memperkuat hubungan sosial sebenarnya karena kan itu yang saya harapkan, yang kita harapkan sebenarnya adalah hubungan sosial ini adalah hubungan yang sesama manusia gitu, bukan karena kalau hubungan yang interaksi langsung, kalau hubungan yang interaksi yang istilahnya tidak langsung dalam melalui media sosial, melalui mungkin status atau story itu kan istilahnya kita hanya bisa melihat gitu. Tapi kalau interaksi sosialnya kepada masyarakat di tempat wisata, kepada keluarga yang bersama dengan kita, itu kan akan lebih meningkatkan bonding atau hubungan sebenarnya. Itu yang sih sebenarnya diharapkan dari generasi Z, dan ini juga pesan buat kita juga ya, karena kan namanya media sosial kan kita juga terpengaruh sebenarnya. Mungkin karena ini karena kita kan kebetulan kalau kita kan milenium kayaknya, kita generasi milenium. Saya zaman old, mohon maaf ya. Oke, kalau generasi milenium itu lebih cenderung dia trennya tuh sandwich generation. Jadi kita lebih mempedulikan keluarga. Jadi uangnya itu ya sudahlah, kita biasanya membiayai keluarga, sementara generasi Z itu dia membiayai dirinya sendiri. Makanya sosial yang tadi disinggung, sosialnya itu yang kurang dalam artian karena dia bekerja keras untuk membahagiakan dirinya sendiri. Kalau generasi milenial kita kerja keras untuk membahagiakan keluarga kita. Jadi interaksi sosialnya itu sangat intens, mempedulikan mungkin adik atau keluarga yang lain. Itu lebih pekanya generasi milenial itu. Yang ya itulah, kita juga enggak bisa memaksakan mereka karena kan kita generasi milenial, kita tahu pernah merasakan bagaimana susahnya, bagaimana tidak ada gadget dan lain sebagainya, internet dan sebagainya. Sehingga kita juga melihat orang tua yang memang kita melihat, oh iya ini orang tua juga bekerja keras untuk kita. Jadi ya itu yang kita potretnya itu yang akhirnya kita merasa ikhlas untuk menjadi generasi sandwich. Tapi kalau giring ke generasi Z belum tentu. Karena memang mereka kan dalam artian umumnya mereka hidup itu dalam keadaan mungkin orang tua dan sebagainya itu serba ada atau dipaksakan ada. Dalam artian harus punya HP, harus punya ini, punya harus uang punya untuk ini. pergi. Dan mereka sadar mungkin orang tuanya enggak mampu untuk membiayai mereka. Jadi mereka membiayai diri sendiri untuk aktualisasi dirinya dengan segala macam cara dilakukan ya. Tapi kan orang dulu kita tuh pergi mandi-mandi di kolam tidak pernah ya. Perasaan kita mandinya di sungai, kali dekat rumah. Sungai berenang bersama teman-teman. Walaupun itu hanya pakai baju-baju yang ya bukan baju renang, mohon maaf ya. Sekarang kan baju-baju rumah, baju kaos yang main-main, celana pendek. Nah, kalau melihat gaya hidup mereka saat ini, Gen Z dengan apa yang mereka pergi berwisata, harus kan bawa pakaian banyak dan lain sebagainya. Nah, seperti apa kalau melihat keadaan ini, rempong atau tidak ya? Karena atau standarnya sudah tinggi. Oh iya. Ini mereka kan sudah matoknya standar tinggi ya. Oh iya, oke. Jadi kita kan standar yang mungkin middle ya kita lebih tidak peduli dengan banyak hal perintilan-perintilan itu. Tapi mereka lebih kita pergi ke wisata, tunggu dulu kita mau naik mobil, bahkan kadang-kadang mobilnya juga dipikirkan loh. Karena kan mau difoto. Kecuali kalau mobilnya tidak bagus berarti dia tidak masuk foto. Skincare-nya juga harus dibawa, mohon maaf ya. Bajunya, terus menu makanannya, warna apa, estetik makanannya. Sudah di-prepare dari awal-awal ya. Kita nanti kesini aja di googling maps-nya. Sudah ada. Mereka semua itu persiapannya oke. Planner tuh lebih ahli daripada kita kayaknya. Sebenarnya itu hal positif sih di industri pariwisata, hal positif juga karena kan membuat pengusaha itu menjadi lebih kompetitif.
gitu dalam iya arti juga. bahwa menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu untuk estetik media sosial dan lain-lain. Sebenarnya hal positif, cuma mungkin ada di sisi lainnya juga ada hal-hal yang negatifnya juga, karena kan hidup untuk sosial media kan tidak akan pernah ada habisnya, tidak ada puasnya lah gitu istilahnya untuk memuaskan mata orang lain. Cuma tapi dari segi bisnis hal ini adalah potensi yang besar untuk pariwisata. Kalau saya sih melihatnya dari sisi kita harus melihat dari berbagai sisi juga sih, bahwa kalau umpamanya pariwisata kebutuhannya semakin beragam, pengusaha juga harus semakin berbenah diri. Oh, saya harus menyediakan kebutuhan ini, makanan estetik. Jadi bukan hanya makanan yang enak, tapi estetik itu bagian dari. Jadi bukan hanya mungkin sekarang hotel-hotel berbintang yang pakai makanan estetik, tapi warung atau rumah makan, restoran-restoran biasa di tempat wisata pun harus berbenah diri bagaimana caranya mereka mengolah produk mereka itu menjadi yang bagus, supaya itu bisa memuaskan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan generasi Z yang sekarang. Apa biasa menu-menu dari Gen Z kalau yang perlu ditahu nih? Jadi memang ya itulah, itu makanya menu-menunya juga kadang-kadang kita kaget-kaget juga. Kayak bahasa Inggris gitu, gado-gado, Indonesian salad. Kalau gado-gado kan salad lah istilahnya ya, jadi Indonesian Karena salad kan with vegetarian peanut, food, terus kayak gitu. ya yang mau yang vegetarian ya. Iya, kayak gitu-gitu. Hal-hal seperti itu. Yang sebenarnya dulu vegetarian kan Junk hal yang food. melumrah ya di Iya, kita di kayak kampung kita makan. kan, sayur. Junk food sekarang kan juga mereka cari ya. Iya, Kayak iya. suki-suki. Nah itu iya ya lagi viral. Makanya itu suki-suki makanya ya. di Indonesia kan di Barbeque-nya. Makassar kan itu pedagang makanannya tuh banyak banget variasinya. Variasinya. Sebenarnya ya Kadang-kadang positif juga, viral cuma ya dan sebagainya. cuman kalau ya kadang-kadang terlalu banyak ataupun terlalu berlebihan kan memang tidak bagus juga. Terlalu banyak sehingga persaingannya juga kadang tidak sehat. Contohnya mungkin pedagang yang tadi dibilang karena orang sukanya yang suki-sukian, yang junk food seperti itu, atau makanan olahan ultra processed food kayak gitu kan sebenarnya ada sehatnya, tapi kan mungkin ada juga kayak pengawetnya dan lain-lain. Bahkan karena terlalu banyaknya orang menjual, jadi mungkin kadang persaingannya jadi tidak sehat ya. Jadi terlalu harganya jadi bersaingnya lebih huru-hara. Itu yang saya bilang, kalau kita berwisata sekarang bukan murah ya. Iya. Mahal pesawat saja kalau kita keluar itu wah. Malah orang lebih senang luar negeri sekarang Iya. karena pesawatnya lebih murah dibandingkan kalau kita harus ke daerah domestik timur. ya. Tapi strateginya dia tuh ya strategi begging, masih dalam artian saya melihat mereka murahkan kita ke sana, tapi mereka agak mahalkan kita ke pulang kayak gitu. Atau mungkin mereka murahkan kita ke sana, Berangkat. tapi kita harus mungkin kita banyak belanja di Banyak sana, belanja berarti di sana. kita harus menambah kabin kayak gitu. Itu kan menjadi strategi khususnya Bisnis, beberapa bisnis travel, bisnis pariwisata, bisnis industri pariwisata lainnya di luar negeri menyasar kita Indonesia yang terbilang konsumtif. Konsumtif karena Kayak gitu. oleh-olehnya banyak. Iya, kita kan pekanya banyak. Ya harus bisa. Apalagi terkenal sekarang boneka-boneka itu. Aduh. Labubu. Iya, boneka-boneka Saya itu. juga kadang-kadang bertanya. FOMO juga ya Kila Iya. ya. FOMO ya Kila juga dengan itu. Oh, saya kira Nah, FOMO. labubu Kita ini generasi- punya potensi besar karena banyak Iya. akhirnya orang berpergian ke luar negeri Karena untuk mau cari labubu. boneka labubu. Nah, ini kan jadi Gen Z lebih ke sana Iya, arahnya pariwisatanya. Iya, jadi mereka suka cari yang viral. Mereka harus yang contohnya cari yang ori kan, yang sebenarnya KW kan banyak. Cuma harus cari yang ori, ya ori harusnya ke China kemana Iya, gitu. saya juga punya cerita. Itu supaya gengsinya tinggi juga mungkin ya, salah satu Iya. Gen Z ya. Kalau Itu ya ori salah kan, satu. Saya bener punya cerita waktu Iya. ke Thailand kemarin tuh. Saya kebetulan sama Gen Z, kebetulan Gen Z-nya dari UGM doanya tuh. Kakak saya mau ditemanin, mau kemana? Kita harus cari ini orang, ini viral di Indonesia. Bilang siapa itu? Jadi kita sampai jalan 2 jam, 3 jalan kaki. Cuman mau lihat karena dia kan kebetulan kayak penjual jus tapi kayak di pasar-pasar emperan gitu. Iya. Tapi katanya kalau tidak ke Thailand dan tidak tidak lihat itu orang, enggak ada di story-nya tuh kayaknya kurang sah. Gitu. Jadi kita jalan demi 3 dan kalau generasi kita ya Tekadnya kuat sekali ya untuk Iya, hal-hal yang kalau di mereka hobi ya. oke, Yang Kalau hobi saya mereka tuh ada-ada happy aja banget. ya yang bisa dikonsumsi. Padahal bukan orang yang luar biasa juga, orang biasa juga tuh, cuman katanya viral di Jogja. Jadi kalau umpamanya dia ke Thailand dan tidak ketemu itu katanya belum sah ke Thailand. aneh juga Ya ya. strategi Gen Z marketingnya sekarang bagus sebenarnya. Gen Z sekarang pariwisatanya
agak lain juga ya. Makanya pola-polanya tuh keviralan ini karena aktualisasi diri kembali. Dia butuh aktualisasi diri kayak gitu. Ya, untuk pengen ada tulisan saya pernah ke sana, Iya, pengen bilang ke saya orang mau saya pernah ke sana. Saya pernah ketemu dia. Ya, gitu. Saya pernah Itu merasakan kayak ini. landmark, iya kayak gitu. Iya, kayak Labubu. Saya sudah beli ini. Iya sudah benar punya. kan Itu kalau kan sudah genset beli juga sekarang ya? Iya, kalau kita kan pasti mikir-mikir mahal banget. Ini Ya walaupun karena memang influencer semuanya kan pakai. iya, makanya. Tapi kan kalau kita lihat boneka itu kan dia salah satu juga tren wisata juga ya untuk kita ke sana. Tapi itu kan boneka setan ya. Saya kurang tahu. Iya. Mari Kan kita paling rukiah tidak boneka itu ya. paling tidak ada edukasi lah untuk mereka Iya, bahwa ini makanya. Labubu itu adalah sebuah boneka apa begitu. Iya. Walaupun kita berwisata tapi juga harus tahu bagaimana hikmah dari wisata Bukan saja itu. mau aktualisasi diri saja, tapi harus mainnya apa nih? Maksudnya Ada gini. maknanya ya, kita nyari makna. Iya kayak gitu sih. Sebenarnya ya boneka Labubu itu ya sebenarnya potensi yang bagus juga ketika itu viral, akhirnya banyak orang-orang kita datang ke luar negeri untuk cari sold out, akhirnya karena tunggu barangnya datang mereka tinggal lebih lama. Itu kan sebenarnya dari potensi bisnis besar. Cuma ya keviralan itu ya tidak akan selesai kalau kita semua mau memenuhi kebutuhan itu. Tapi dari segi bisnis, pandangan bisnis pariwisata ya besar. menguntungkan. Walaupun itu kayak ya itu lah. Tapi kalau di namanya luar bisnis negeri yang fluktuasi. untung. Iya, Iya sih. Sebenarnya. Makanya kita harus mikir apa yang bisa viral. Ya. Iya, karena domestik ini juga perlu dimajukan. Iya. Nah, Iya betul, Karena UMKM. Iya betul. Karena ketika viral ya namanya viral ya. Viral itu kan dia siklusnya musiman. Jadi ketika semua sudah memiliki itu ya sudah ngapain lagi Dia gitu. ya trennya akan turun. Iya. Dan itu kayaknya health-nya genset itu terpenuhi dengan kalau dia Iya, punya- itu punya- makanya efek. Kepuasan batinnya akan lebih besar kalau Jadi dia bukan terpenuhi. keindahan wisata lagi tapi Ya, kalau- keinginan. sosial. Kalau boneka dipegang ya udah selesai gitu. Iya. Mau diapakan Tapi kan lagi? dalam artian oh ya Mau saya ngapain? bisa membeli ini Iya. di sini. Nah, itu yang menjadi kepuasan asli pula. kepuasan diri kan. Itu kan mental health bagaimana kita merasa puas dan bahagia istilahnya bahagia dengan diri kita Kalau sendiri. zaman kata anak sekarang self reward. Iya, gitulah. Hadiah diri sendiri sudah bekerja keras. Iya, Iya. ya. Kalau kita lihat di media sosial, mereka selalu menuliskan caption seperti itu. Sudah bekerja banyak, hadiahkanlah liburan untuk Diri sendiri. diri sendiri. Nah, sebenarnya apakah itu baik ya untuk kita juga ya sebagai penonton melihat kadang-kadang juga terpengaruh. Iya tahu sudah mikir kerja keras dan tidak ada liburan kita ke sana tapi tidak memikirkan yang lain. Nah, Iya. bagaimana sebenarnya caption yang ada di media inilah, sosial? Pengaruhkah dengan pariwisata? Inilah yang katanya psikolog nih ya. Kita kan bukan orang psikolog, tapi katanya psikolog. Nah, inilah yang menjadikan Gen Z itu dibilang kerapuh dalam artian dia mudah sekali untuk depresi, merasa gagal ketika misal dia sudah ikuti tren tapi mungkin ada masanya dia tidak bisa ikuti tren itu. Nah, itu. Itu dampak plus apa negatifnya dari FOMO ini dalam artian seperti itu. Ternyata ya kan karena kita mereka Kalau kan ada lebih sibuk. keinginan. Iya, mereka lebih sibuk untuk memperlihatkan ke orang padahal mereka tidak dalam dirinya tidak kuat untuk menerima kegagalan, kritikan atau tidak bisa sampai ke sana dan ada hal yang tidak bisa semuanya mulus. Itu kan menjadi akhirnya mental health-nya gimana nih. Makanya itu sekarang itu dan sekarang kan waktu dulu kan zaman kita kalau ke psikiater kan kayak apa ya, kita kayak malu sendiri ya. Iya. Tapi Dibilang sekarang orang, memang sudah menjadi kebutuhan. Iya, sekarang malah kebutuhan karena kayak gini. Pengaruhkah pariwisata untuk Gen Z saat ini kalau dilihat? Sangat berpengaruh ya karena setelah COVID apalagi kan orang akhirnya sadar bahwa sebenarnya di rumah tuh mau ngapain lagi gitu. Padahal kan orang dulu berpikir di rumah juga bagian dari liburan gitu, istirahat. Tapi setelah terlalu banyak di rumah, kerja dari rumah, akhirnya kita sadar butuh ya sebenarnya liburan. Akhirnya setelah COVID nih saya melihat industri pariwisata makin bergesernya menjadi kebutuhan utama. Gitu. Karena ya orang sudah pernah merasakan tinggal di rumah lama, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya mereka berpikir, ternyata pariwisata liburan itu sangat dibutuhkan. Kita butuh untuk kesehatan mental kita sebenarnya. Karena kan sekarang juga karena setelah COVID kita lihat
ekonomi juga belum sepenuhnya pulih lah sebenarnya. Jadi jadi sebenarnya industri usaha walaupun belum pulih, tapi sebenarnya tetap harus butuh kegiatan-kegiatan healing. Anak-anak sekarang bilang healing, even if walaupun hanya staycation ya. Jadi sebenarnya caption itu bermakna, self reward itu bermakna juga, walaupun bermakna dalam, kembali lagi saya sampaikan, industri bisnis pariwisata butuh hal-hal yang kayak gitu untuk berkembang kayak gitu. Jadi akhirnya pariwisata awalnya kebutuhan tersier, sekarang sudah jadi kebutuhan primer atau mungkin sekunder primer kayak gitu. Jadi kan setidaknya mereka tahu bilang, oh ya, kadang-kadang memang tubuh butuh istirahat sejenak dari rutinitas. Kan itu sebenarnya pariwisata ya, istirahat sejenak dari rutinitas. Di sisi lain juga bagusnya adalah anak-anak generasi Z sadar bahwa ada yang kita semakin sadar juga, ternyata ketika kita mental health itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kalau kita depresi, kalau kita umpamanya stres, ada hal-hal yang kayak membebani diri, jangan malu untuk dibicarakan. Walaupun itu melalui sosial media sebenarnya. Itu sih kekurangannya. Gen Z dia kurang bersosialisasi. Makanya sosial media itu sebenarnya mereka butuh teman. Iya, wadah sebenarnya. Jadi kalau ada tiba-tiba yang hilang gambar kontaknya, bukan di blok ya, mungkin lagi galau orangnya. Lihat sosial medianya saja biasanya. Nggak ada gambar galau itu mungkin, bukan di blok Anda. Biasanya tuh kita lihat sosial media dia apa nih. Oh ya, makanya itu dosen juga sebenarnya kayak pengajar, entah guru dan dosen atau orang tua pun juga penting untuk memfollow IG-nya mereka, karena setidaknya secara tidak langsung kita tahu kondisi mentalnya mereka. Kadang kan mereka lebih terbuka di media sosial, padahal daripada orang mungkin followersnya mereka tidak terlalu kenal. Kayak mereka kayak bisa jadi orang lain lah, biar becu apa aja lah kayak gitu. Bisa juga fake akun. kadang-kadang mereka menjadi curhat kita ya. Iya, kadang-kadang kan fake akun itu menjadi sarana mereka berbicara apa saja kan. Karena dia istilahnya bukan identitas dia yang dibawa kan. Jadi opininya ya udah. Makanya ada kata netizen. Oke. Baik, kita akan lanjutkan, kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin. Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa. Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini masih tentang tingkatkan mental health Gen Z melalui pariwisata. Nah, ini pariwisata sangat berpengaruh sekali ya terhadap Gen Z. Kalau bicara tentang pariwisata, biasa kan anak-anak muda itu atau Gen Z itu sibuk dengan handphonenya. Sebenarnya apa yang patut kita bicarakan kepada mereka supaya kesibukan dengan medsos, handphone itu harus dihilangkan gitu, Vika dulu.
Kalau menurut saya sih kalau dihubungkan dengan kegiatan wisata ya, harus ada aktivitasnya juga. Jadi jangan hanya sekedar mendengarkan, tapi di tangan ini juga harus goyang, bergerak gitu. Jadi kayak ada kegiatan wisata, contoh ya kegiatan wisata apa namanya? Kalau saya pernah lihat ada kegiatan wisata. Jadi contohnya gini, mereka dibawa ke satu desa wisata. Desa wisata itu mereka sambil ada kegiatan nari, belajar tari, tarian daerah lokal di situ, atau memasak kembali makanan-makanan yang akan mereka makan gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya jangan hanya mendengar cerita, oh ceritanya tempat ini dulu pernah tinggal Raja A, Raja B, Raja C di tahun 50-an, tahun 1500 sebelum Masehi. Jangan cerita itu akan ya sampai di telinga kanan nggak keluar di telinga ya nggak hanya berguguran sebelum masuk ke telinga gitu. Tapi ada aktivitas yang sebenarnya juga mereka lakukan sehingga mereka merasa kalau ketika ada di situ saya juga harus ikut beraktivitas supaya saya ikut dalam kelompok tersebut. Jadi mereka simpan gadgetnya, jadi mereka ikut beraktivitas juga. Jadi disibukkan bukan hanya komunikasi, jadi sambil ngobrol cerita tentang kegiatan wisata itu, tapi ada ini tangan nih goyang. Itu sebenarnya sih menurut saya salah satu potensi besar yang bisa dilihat dari tempat wisata. Kita juga dari teman-teman pariwisata juga harus berbenah diri, kebutuhan mereka apa, apa yang mereka suka dari tempat wisata. Jadi jangan hanya kita berharap orang berwisata terus hanya mendengarkan. Salah satunya mungkin itu, mungkin bisa ditambahkan. Kalau sebenarnya yang cocok berwisata apa yang untuk mereka ya, seperti yang tadi Vika jelaskan, bercocok tanam atau juga mungkin melihat hewan-hewan, itu juga mungkin salah satu ya, atau bagaimana ini Akil? Ya, ini sebenarnya sebenarnya harus didudukkan dengan beberapa industri pariwisata, karena memang saya beberapa kali melihat usaha pariwisata yang viral-viral yang ketika kita ke sana ya memang aktivitasnya memang dia menyediakan tempat foto selfie dan angle dari kita. Sepertinya industri pariwisata lebih fokus terkait dengan keindahan interiornya. Padahal kadang ya seperti itu. Kadang-kadang kita lupa. Oh ya ini wisatawan kalau ke sini cuman apakah cuman mau foto dan memesan makanan saja kah? Iya. Kayak gitu. Itu kan menjadi membuat mereka akan lebih fokus lagi sama handphonenya lagi. Nah ini juga makanya aktivitinya yang hilang. Aktivitinya yang hilang. Makanya atau mungkin aktivitinya ada tapi harus menambah lagi biaya tambahan. Nah itu kan kadang-kadang orang malas juga ya. Apalagi kan perjalanan ke sana mungkin sudah biayanya besar, datang ke tempat wisata harus nambah lagi. Jadi kan kalau bisa ya udah satu paket aja. Kalau memang mau diaktifkan semua wahana permainannya dan apanya dengan satu tiket, walaupun mungkin berbayarnya mana, setidaknya sugestinya ya sudah kita tahu tiketnya segini tapi kita dapat fasilitas ini daripada kita cuman tiket masuk misal 35 tapi kalau mau berenang ke sini ya tambah lagi, ke sini tambah lagi. Kan itu menjadi orang malas dan hanya pergi ke sana pesan makan, foto, sudah pulang. Iya betul Jadi, juga. Jadi apalagi aktivitas yang bisa ditawarkan. Tapi memang banyak tempat wisata begitu ya Vika ya. Iya beberapa sebenarnya. Kalau saya sih mengambil contoh ya, menyambung apa yang disampaikan Ibu Akila tadi. Kita sebenarnya juga bisa menyatukan kebutuhan mereka, kebutuhan dalam arti aktualisasi diri melalui foto sosial media bersama dengan kegiatannya. Jadi contoh gini, ada salah satu museum di Jogja. Jadi di sana tuh mereka bisa pakai pakaian adat Jawa, mereka foto, kemudian habis selesai foto mereka boleh jalan-jalan pakai pakaian adat itu sambil keliling museum. Jadi sebenarnya jadi mereka foto dulu, baru setelah itu mereka pakai pakaian adat itu keliling museum. Jadi museumnya pun mirip seperti keraton. Jadi istilahnya ini dipadukan kebutuhan mereka untuk media sosial, kebutuhan kenang-kenangannya yang mau dibawa pulang, itu dipadukan dengan kegiatan yang ada di dalam. Jadi nuansanya akan lebih berasa gitu. Kayak buat batik juga mungkin ya. Buat itu batik juga ke daerah-daerah terpencil itu yang ada memang tempat khusus batik, tenun itu juga mungkin ya salah satu yang bisa ya untuk membangun mental mereka. Jadi memang kesabaran, interaksi sosial. Itu kan mental mereka juga ya Gen Z tidak perlu dipungkiri. Mentalnya bagaimana sekarang? Harus buru-buru, harus cepat-cepat kalau ada sesuatu. Padahal mereka harus tidak sabarnya kurang ya. Gitu. Coba mungkin
Kalau mungkin kalau dari saya sendiri sih melihat pariwisata itu dalam arti kembali lagi harus menyesuaikan diri kembali dengan ada itu. Kalau kebutuhannya buru-buru, orang kan selalu gini. Kadang-kadang orang Gen Z ini berpikir kalau saya mau datang ke banyak tempat yang viral dalam satu hari. Gitu. Jadi ya harusnya tempat wisata juga menyesuaikan diri bahwa ini caranya bagaimana supaya mereka contohnya mereka di situ 1 jam, tapi mereka bisa dapat semua apa yang ada di situ. Gitu. Jadi sebenarnya pariwisata dalam hal ini kami dari teman-teman pariwisata pun sangat selalu berusaha untuk bagaimana membuat sebuah kegiatan wisata, berusaha untuk membuat suatu paket yang kira-kira bisa mengakomodir semua kebutuhan cepat. Ini kan cepatlah tepat supaya mereka itu dapat semua apa yang mereka mau. Berdaya guna. Gitu. Ya, memang memang kebutuhan saat ini seperti itu. Jadi memang ya itulah namanya juga kita lihat pasarnya berbeda, kebutuhannya berbeda, makanya baik dari akademisi, baik dari industri juga harus berbenah. Jangan sampai kita masih terbelenggu dengan beberapa konsep yang lama, padahal sebenarnya pariwisata ini sangat-sangat dinamis nih. Penelitiannya juga tidak ada. Padahal kita rasa ini sangat dinamis. Itu juga membenah kita sebagai akademisi juga. Oh iya ya, kita tidak lagi template dengan apa yang diajarkan di buku teks, tapi kita lebih fokus pada apa fenomena yang ada, dan itu yang harus digiring ke mereka biar mereka juga akan ngerti, oh iya ternyata begini maksudnya. Jadi nanti kalau umpamanya besok-besok mereka sudah lulus atau mereka sedang menjalani magang, kalau mereka komunikasi sama misal ownernya atau atasannya, mereka si owner atau atasannya mereka merasa oh ya input dari generasi Z ini, suara dari generasi Z ini penting untuk didengar. Kayak gitu. Itu yang harus kita benah dan kita kuatkan, dan itulah yang industri pariwisata juga ya itulah. Kadang kita memang kolaborasi, kita sering kerja sama juga sama beberapa asosiasi pariwisata di Indonesia juga. Jadi itulah yang saling dikuatkan. Saling menguatkan. Gitu. Nah, tadi sudah closing nih sebenarnya Kilah ya. Bener. Karena dia makanya saya bahas sudah. Oke. Mungkin Vika ada yang mau perlu ditambahkan untuk closing kita. Setuju sama Akila bahwa sebenarnya pariwisata tidak semua apa yang generasi Z alami itu sesuatu yang kurang baik gitu. Tapi sebenarnya harusnya kita yang dari generasi yang sebelumnya ataupun pengusaha pariwisata, akademisi itu harusnya berbenah diri, melihat apa yang mereka butuhkan itu sebagai peluang usaha. Gitu. Tidak boleh hanya sekedar enggak bagus begitu caranya. Walaupun menurut kalian kita tidak bagus, tapi menurut mereka itu hal yang benar. Jadi kita yang sebenarnya karena jumlah mereka mungkin generasi Z ini lebih banyak mungkin dari saat ini ya, dari generasi mereka jumlahnya lebih banyak dan kebutuhan mereka pun lebih besar dibandingkan dengan kita, kebutuhan akan pariwisata. Jadi kita yang harus menarik diri untuk mengerti apa kebutuhan mereka. Jadi seperti yang dikatakan tadi, pariwisata itu dinamis, harus selalu bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan. Gitu sih. Baiklah. Terima kasih buat Akila juga buat Vika sudah hadir di studio Pro 4 pagi hari ini. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan ya suara kami. Sampai jumpa. Mudah-mudahan Gen Z kita dengan adanya pariwisata bisa membuat mood mereka bertambah untuk beraktivitas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara indah drama
Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut-tautan di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam. Saya pakai seragam sekolah. Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Rana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku kebo-keboan adalah tradisi unik masyarakat Osing di desa Alas Malang, Banyuwangi, Jawa Timur yang dilakukan setiap tahun untuk memohon hujan dan keberhasilan panen. Dalam ritual ini beberapa penduduk desa berdandan dan berperilaku seperti kerbau disebut kebo. Dengan tubuh dilumuri lumpur dan diarak di sekitar sawah, kebo-keboan melambangkan semangat gotong royong dan penghargaan terhadap kerbau yang dianggap berjasa dalam membantu petani mengolah lahan. Ritual ini juga diiringi oleh doa-doa dan sesajen sebagai bentuk permohonan kepada dewa-dewa agrikultural agar